Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang operasi aritmatika dalam pemrograman, di mana aritmatika itu terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan operasi lain, seperti presentasi, pemangkatan, akar kuadrat. Nah, di dalam operasi aritmatika, nanti kita dituntut untuk membuat program tentang berhubungan hitung-menghitung, kayak menghitung jumlah, luas bangun, pembagian, seperti itu. Nah, di dalam membuat program itu sendiri, kita menggunakan bahasa JavaScript ya. Atau biasanya kita menggunakan juga bahasa HTML. Nah, di dalam aritmatika itu dapat operator. Operator itu apa? Nah, di operator itu ada operator apa saja di JavaScript dan bagaimana cara menggunakannya. Baik, mari kita pelajari ya dan disimak. Misalnya var A sama dengan 3 titik koma. Ini maksudnya variabel A 3 dan variabel B 4. Ini maksudnya var itu variabel. Nah, caranya atau codingnya bagaimana misalnya saya ingin menjumlahkan dari kedua ini, 3 dan 4, variabel A dan B. Nah, caranya ini caranya nih. Hanya menambahkan tombol plus. Jadi var C sama dengan A ditambah B. Seperti itu. Nah, di dalam operator terbagi menjadi 3 jenis ya. Yang pertama operator aritmatika, operator penugasan, yang kedua, dan yang ketiga operator relasi atau perbandingan. Sebenarnya ada lebih dari 3, tapi untuk saat ini kita mempelajari 3 dulu. Yang pertama kita akan bahas tentang operator aritmatika. Nah, aritmatika ini tadi sudah saya bahas. Ini berhubungan dengan penjumlahan ya, pengurangan, pembagian, kayak hitung-menghitung. Nah, ini lihat simbolnya. Simbol ini nanti yang kita akan pakai atau dalam kita membuat program di codingnya atau sinteksnya. Tolong dipahami nih, fungsinya plus ini apa, min ini apa. Nah, ini perkalian ini bukan X ya, tapi bintang. Rumusnya seperti itu. Pemangkatan ini bintang 2, lalu pembagian ini slash atau garing, garis miring. Lalu di ini sisa bagi nih, jadi sisa bagi ini sisa dari pembagiannya, misalnya kayak 3 dibagi 2, itu sisanya berapa? 1, seperti itu. Nah, bagaimana cara sinteksnya? Ini sudah saya buat. Kita lihat di Sublime aja yang lebih real bentuknya. Penjumlahan nih. Pertama kita bahas tentang doctype HTML. Maksudnya apa? Doctype HTML ini maksudnya dokumen tipenya ini HTML. Nah, HTML ini lang N ini maksudnya language English. Jadi bahasa yang di dalam sini adalah bahasa Inggris. Nah, ini head, ini seperti biasa ya kalau kita membuat program HTML, ada head, ada title, ada body. Ini juga kalian pasti sudah tahu, sudah biasa membuatnya. Nah, di body atau di isinya saya menambahkan elemen script. Nah, script ini yang nanti dalam script ini terdapat variabel-variabel seperti itu. Jadi kalau misalnya langsung nulis variabel tuh nanti error, nggak bisa. Jadi harus di script dulu baru variabel. Ini variabelnya 15, yang A, yang B 4, yang C ini 0. Ini 0 ini maksudnya nanti hasilnya ya. Selalu akhiri dengan titik koma ya. Seperti ini. Ya, ada selalu titik koma. Nah, ini
garing 2 ini, terus ada bacaan pengurangannya, maksudnya ini hanya untuk memberi penamaan aja supaya nanti kita tidak lupa. Nanti ini tidak bakal terbaca karena ada garis miring 2 ini. Jadi garis miring ini 2 ini adalah fungsinya tidak hidup ya, jadi tidak bakalan terbaca ketika kita di running. Jadi untuk mempermudah saja kita membuat program, karena nanti di relay pasti banyak banget itu codingan bisa sampai 1000 baris, 500 baris, nanti makanya kita perlu ini supaya penamanya supaya nanti tidak bingung. Misalnya nih, C A dikurang B, ini pengurangannya ya, ini rumusnya. Nah ini simbolnya yang dipakai min, yang tadi saya bahas di simbol ini. Mana nih? Nah nih, ini nanti digunakan di coding di sini. Nih di sini, ini juga kalian tuh pemangkatan, bagian, dan modul. Nih sisa bagi. Ini C saya ngambil dari sini variabelnya. Main dari ini dia saya mengambil dari variabel atas. Jadi tidak bisa suka-suka buatnya ya. Jadi misalnya variabelnya A kecil, kalian di sini tulisnya A besar. Nanti yang ada programnya malah nggak jalan atau error tidak terbaca. Makanya kita ikuti dari bawaannya. Ini dokumen write. Ini nanti bakalan terbaca ya. Jadi misalnya, nah misalnya ini A ini berapa hasil rumusnya? Ini 15. Jadi nanti ini dokumen write ini dia akan membaca di runningnya gitu. Pas kita programnya sudah jalan. Ini A, nanti bakalan muncul ini A 5, ini A, ini berarti 15. Min atau dikurang, B ini 4. Sama dengan ini C. Nah, ini dari C ini jawabannya dari 15 dikurang 4 karena kita sudah menggunakan rumus ini. Ini rumusnya, nanti terbacanya di sini nih jawabannya. Nah, ini fungsinya BR ini apa? BR ini membuat baris baru. Kalau bahasa kita mah ini enter. Jadi misalnya sudah dijumlahkan, misalnya 15 dikurang 4, 11 jumlahnya, terus nanti enter buat baris baru lagi, seperti itu. Seperti biasa, titik koma untuk mengakhiri dari penulisan ini. Nah, selanjutnya perkalian juga sama, hanya membedakan dari ininya saja ya. Dan penjelasannya juga ini juga sama. Seperti kayak di atas, ini A. Nah, nanti bakal muncul 15 dikali 4. Nah, ini nanti hasilnya total dari sini. Nah, ini BR juga tadi sama yang saya jelasin, ini enter, titik koma juga. Nah, tidak lupa, misalnya kita sudah nulis semua sampai modul, diakhiri dengan slash seperti biasa. Seperti kita membuat program-program biasa. Baik, setelah membuat elemen apa, misalnya elemen ini, terus di slash. Ada slashnya, seperti itu. Oke, di peraturan matematika sudah. Lalu di yang kedua, nah ini juga nih yang tadi nih, yang sama. Sebentar kita jalannya di Sublime. Nah ini tadi saya bahas operator modul. Terus sisa bagi ya. Dia hanya menghitung sisa baginya. Misalnya 3 dibagi 2, sisanya berapa? 1. Di operator penugasan. Nah, ini operator penugasan ini adalah operator yang memberikan tugas kepada variabel. Biasanya dia mengisi variabel. Nah, contohnya nih, variabel A 19, berarti dia variabel A memberikan tugas menyimpan nilai 19. Seperti itu. Nah, ini penugasan juga ada simbolnya juga nih, yang wajib kalian pahami juga. Seperti simbol, ini maaf nih, simbol yang bukan simbol.
Ini seperti di ini juga, mana seperti simbol ini, cuman beda fungsinya pun juga beda. Nah, bisa perhatikan ya, ini sama dengan fungsinya pengisian nilai. Nanti kita bahas ini di scriptnya nih, nanti ada scriptnya. Ini pengisian penambahan plus sama dengan pengisian pengurangan min, ini min ya, min sama dengan, lalu pengisian perkalian ini bintang, ini sama semua ya. Yang simbol-simbol yang di aritmatika hanya menambahkan sama dengan, tapi bisa kalian perhatikan sama dengannya taruh di mana, di depan atau belakang, gitu. Contohnya nih, contoh scriptnya kita langsung Sublime aja yang lebih jelas. Penugasan nih, doctype-nya juga sama, HTML language-nya seperti biasa Inggris. Ini juga sama, cuman judulnya dirubah. Nah, di script-nya juga sama, di isinya saya isi script juga. Nah, ini dokumen uratnya nanti yang kebaca pas di running, mula-mula nilai skornya, titik-titik. Ini enter, lalu memasukkan pengisian nilai. Nah, ini tidak terbaca ya, karena ada tanda /2 gitu. Lalu variabel score, variabel score-nya saya buat 100. Nah, nanti di ini akan di bawah mula-mulanya skor akan di enter, nanti bakal ada bacaan skor sama dengan jumlah skornya 100, seperti itu. Nanti di sini 100 ini masuk ke sini nih. Jadi nanti skor sama dengan 100. Nah, ini enter. Ini kan baru masuk pengisian nilai. Nah, di yang kedua ini pengisian menjumlahkan dengan 5. Berarti 100 ditambah 5. Nah, ini skor. Nah, skor saya ngambil dari sini, variabel ini ya. Lalu ini tandanya seperti biasa yang di simbol ini. Nih, kan pengisian dan penambahan. Jadi 100. Rumusnya nih ya, skor sama dengan plus sama dengan 5. Ini tambah 5 seperti biasa titik koma. Nah, nanti bakalan terbacanya skor sama dengan skornya. Jadi nanti ini otomatis 100 tambah 5 jadi 105, berubah nih nanti di sini jadi 105 karena sudah menggunakan rumus ini. Nah, sudah ada rumusnya. Ini kan skor. Ini skor kan jumlahnya 100. Jadi nanti 100 ditambah 5. Seperti itu. Pengisian dan pengurangan juga sama seperti di atas, yang membedakan hanya ini. Rumusnya min sama dengan, jadi skornya ini 100 dikurang 2. Jadi nanti dibacanya ini muncul bacaan di running programnya, skor sama dengan, ini kan berarti sudah 105, berarti 105 dikurang 2, 103 jadinya. Jadi ini kan terusannya ini ya, maaf tadi saya salah ngomong. Ini terusannya ini. Jadi terusannya skor ini berubah di sini jadi 105. 105 dikurang 2. Dan selanjutnya juga sama perkalian. Perkaliannya juga tinggal ngikutin aja tadi, yang ini kan 102. Dikali berapa nih? Kali 2. Nanti hasilnya sekitar 206-an, 206. Nah, sampai sini ya. Sampai sini juga. Jadi skor ini berubah ketika yang di atas. Jadi kan pertama ini 100 skor awalnya, nanti dijumlahin
Jadi 115. Nah, 115 masuk ke sini. Selanjutnya, nanti skor yang di sini hasilnya masuk ke sini. Nah, nanti yang di hasilnya ini juga nanti bakalan masuk ke sini skor ini. Seperti itu. Coba kita running runningnya penugasan. Nah, nih pas kita di running seperti ini. Ini kan yang ini kan sudah saya save, terus judulnya ini nih di sini nih. Nah, nih sudah saya save, bentuknya seperti ini. Saat dibuka munculnya seperti ini. Mana? Munculnya seperti ini. Ini adalah hasil dari codingan ini. Ngodingnya panjang, jawabannya hasilnya pendek seperti ini. Oke. Nah, ini nih. Jadi kan nilai awalnya 100, lalu ditambah 5, jadi berubah 105. 105 lalu dikurangi 2, jadi 103. Nah, 103 dikali 2 benarnya 206. Seperti itu. Oke. Selanjutnya di materi aritmatika. Operator perbandingan. Nah, ini kalau ini adalah perbandingan, jadi nanti jawabannya hanya ada benar atau salah jawabannya. Ini simbolnya juga, simbolnya nanti kita harus pahami. Nah, untuk decoding, nah ini fungsinya apa? Lebih besar. Yang arah ke sini lebih kecil, sama dengan, atau bisa menggunakan ini sama dengannya 3 nih. Ini kan sama dengannya 2. Atau bisa sama dengan 3. Nah, ini tidak sama dengan, tanda kutip sama dengan, atau bisa tanda kutip sama dengannya 2. Tolong diperhatikan ya. Ini bukan simbol emot ya, kayak emot di WhatsApp. Lalu bagaimana scriptnya? Scriptnya kita lihat di Sublime lagi. Nah, mana nih? Oke, seperti biasa lagi. Dokumen tab HTML. Ininya masih biasa, Inggris bahasanya. Judulnya saya mau buat operator perbandingan. Nah, di isinya script. Dalam script ini ada var variabelnya aku, saya beri angka 20. Variabel kamu, saya beri angka 19. Nah, ini kan sama dengan terus ini rumusnya ini. Nih, mana nih? Nih. Jadi variabel hasilnya. Variabel ini saya buat juga variabel hasil nih. Jadi ada 3 variabel, aku, kamu, hasil. Lalu aku sama dengan kamu, maksudnya variabel yang di aku ini 20. 20 sama dengan 19. Apakah jawabannya benar? 20 sama dengan 19. Jawabannya salah. Kenapa? Karena berbeda. Nah, lalu juga nih, ini juga kalian sudah paham tadi yang sudah saya jelasin ya. Dokumen operator nanti bakalan kebaca. Aku sama kamu, ini hasilnya nih 20 sama 19. Hasilnya false bacanya. Jadi nanti bakalan munculnya true or false. Ini seperti biasa di BR, enter, ada titik koma. Nah, ini tentang lebih besar. Jadi variabelnya seperti sama variabel hasil, aku ngambil dari sini, variabel kamu dari sini juga. Jadi nanti bakalan munculnya aku sama kamu nih variabelnya.
angkanya 20 sama 19, jadi variabel 20 lebih besar dibanding 19 atau angka 20 lebih besar dari 19. Jawabannya benar atau true. Selanjutnya, lebih besar sama dengan. Ini juga sama. Nanti jadinya angka 20 lebih besar sama dengan 19. Iya, benar. Jadi di operator aritmatika ini kita memainkan logika kita. Seperti yang tadi saya bilang nih, 20 sama lebih besar dari 19. Benar, itu. Sampai ini tidak sama dengan. Oke. Coba kita lihat hasilnya seperti apa. Hasilnya operator perbandingan. Nih, hasilnya pas kita di running. Tandanya ini dari variabel aku, ini variabel kamu. Angkanya yang munculnya ini. Nah, untuk itu nanti tolong dipelajari lagi. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Untuk pertemuan selanjutnya, nanti akan membahas tentang struktur percabangan. Struktur percabangan. Oke, saya akhiri kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.